Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah perencanaan dan mata kuliah pengawasan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan audit lingkungan perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, maka bahasan pada materi kali ini dimulai dengan pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan pengertian dari audit lingkungan itu sendiri, dan dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan dari pelaksanaan audit lingkungan, serta dilanjutkan dengan ruang lingkup dari pelaksanaan audit lingkungan tersebut. Selain itu, bahasan juga akan membahas mengenai jenis-jenis dari audit lingkungan dan tahapan pelaksanaan dari audit lingkungan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu isu utama yang mendapat perhatian besar masyarakat dunia adalah terkait dengan adanya pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh dunia industri. Nah, dalam hal ini, pengusaha industri dituntut untuk merubah sistem manajemen lingkungannya agar sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam hal ini, audit lingkungan dianggap sebagai alat untuk memverifikasi secara objektif mengenai upaya manajemen lingkungan dan dapat membantu dalam mencari langkah-langkah perbaikan sebagai upaya meningkatkan terhadap kinerja lingkungan. Audit lingkungan merupakan salah satu upaya proaktif perusahaan untuk melakukan perlindungan lingkungan yang akan membantu dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan terhadap lingkungan. Dan pada akhirnya dapat meningkatkan citra positif perusahaan. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan yang melatar belakangi terhadap audit lingkungan sebagai dasar evaluasi, yaitu evaluasi terhadap kinerja perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, perusahaan akan dinilai positif oleh lembaga yang bersangkutan karena memikirkan terhadap lingkungan sekitarnya. Mengapa audit lingkungan ini perlu untuk dilakukan? Ada 3 hal yang menjadi pertimbangan, di mana yang pertama adalah audit lingkungan ini merupakan instrumen berharga untuk memverifikasi dan membantu dalam penyempurnaan kinerja lingkungan. Selain itu, audit lingkungan ini perlu dilakukan secara berkala untuk menentukan apakah sistem yang dilaksanakan ini sudah sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan telah dijalankan dan dipelihara secara benar. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan audit lingkungan hidup, ini diperlukan sebagai suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menetapkan terhadap tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan kegiatan tersebut. Atas penjelasan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa audit lingkungan ini adalah sebagai alat pemeriksaan komprehensif dalam suatu sistem manajemen lingkungan. Selain itu, audit lingkungan juga dimaknai sebagai upaya proaktif suatu perusahaan untuk perlindungan lingkungan yang akan membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan pengendalian emisi,
polutan yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra positif dari masyarakat terhadap perusahaan. Selain itu, audit lingkungan juga dapat dimaknai sebagai suatu alat untuk memverifikasi secara objektif mengenai upaya manajemen lingkungan dan dapat membantu dalam mencari langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan performa dari lingkungan perusahaan berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga berdasarkan pada beberapa definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa audit lingkungan ini merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis, terdokumentasi secara periodik dan objektif, berdasarkan pada aturan yang ada terhadap fasilitas operasi dan praktek yang berkaitan dengan pentaatan kebutuhan lingkungan. Sedangkan terkait dengan tujuan dari pelaksanaan audit lingkungan ini, yaitu yang pertama adalah untuk memperoleh gambaran tentang keadaan kondisi lingkungan dari suatu perusahaan atau kegiatan dan mengukur kinerja lingkungan tersebut terhadap suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Dan tujuan yang kedua yaitu menjadikan audit lingkungan ini sebagai suatu cerminan atau potret tentang kinerja perusahaan atau organisasi terhadap lingkungannya. Sedangkan terkait dengan kegunaan dari dilaksanakannya audit lingkungan ini, yaitu yang pertama adalah sebagai upaya untuk meningkatkan penataan perusahaan atau organisasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan, misalnya dalam hal ini adalah terkait dengan standar emisi udara atau aturan yang berhubungan dengan limbah. Dan yang kedua yaitu sebagai dokumen suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan standar proses operasi, prosedur pengelolaan lingkungan terhadap rencana tanggap darurat, pemantauan dan pelaporan serta rencana perubahan pada proses produksi. Dan yang ketiga yaitu sebagai jaminan untuk menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan hidup. Dan yang keempat yaitu sebagai upaya perbaikan dalam penggunaan sumber daya melalui efisiensi penggunaan bahan baku, bahan penolong, identifikasi melalui prosedur daur ulang atau penerapan produksi bersih dan efisiensi energi. Nah, itulah 4 kegunaan dalam pelaksanaan audit lingkungan. Sedangkan manfaat dari pelaksanaan audit lingkungan yang pertama adalah mengidentifikasi mengenai risiko lingkungan. Dan yang kedua yaitu menghindari terjadinya kerugian finansial seperti penutupan atau pemberhentian operasi oleh pemerintah. Dan yang ketiga yaitu menghindari adanya kerugian finansial untuk tujuan akuisisi perusahaan lain. Dan yang keempat yaitu menghindari adanya sanksi hukum karena adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan standar-standar lingkungan. Serta yang kelima terkait dengan manfaat dilaksanakannya audit lingkungan adalah meningkatkan kepedulian dari staf suatu perusahaan atau unit organisasi terhadap kebijakan dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan perusahaan yang ditempatinya tersebut. Sedangkan terkait dengan ruang lingkup dari audit lingkungan itu sendiri, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan sejarah berdirinya organisasi, rona lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta isu-isu lingkungan yang terkait. Ruang lingkup yang kedua yaitu perubahan rona dan kualitas lingkungan sejak kegiatan tersebut itu dibangun sampai dengan waktu pelaksanaan audit lingkungan.
Dan yang ketiga terkait dengan ruang lingkup audit lingkungan adalah penggunaan input dan sumber daya alam, termasuk dalam hal ini energi, proses produksi, produk yang dihasilkan, dan limbah-limbah yang dihasilkan. Dan untuk ruang lingkup yang keempat, dalam pelaksanaan audit lingkungan adalah identifikasi, penanganan, dan penyimpanan bahan kimia, B3, serta potensi pencemaran dan kerusakan yang mungkin akan terjadi. Ruang lingkup berikutnya yang kelima dalam audit lingkungan ini adalah terkait dengan kajian risiko lingkungan. Dan yang keenam yaitu terkait dengan penataan terhadap perizinan, standar-standar, dan pengelolaan B3 dan limbah B3. Dan yang terakhir, dari ruang lingkup audit lingkungan ini adalah penataan terhadap hasil analisis dampak lingkungan, di mana ini berkaitan dengan RKL dan RPL-nya. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan jenis-jenis dari audit lingkungan, di mana jenis-jenis audit lingkungan ini terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama adalah audit pentaatan, yang kedua audit manajemen, yang ketiga audit produksi bersih dan minimalisasi limbah, yang keempat yaitu audit konservasi air, dan yang kelima adalah audit konservasi energi. Sedangkan jenis audit lingkungan yang keenam yaitu audit pengotoran atau kontaminasi lokasi usaha. Dan yang ketujuh adalah terkait dengan audit keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dan yang terakhir yang ke-8 dalam jenis audit lingkungan adalah audit perolehan atau procurement audit. Terkait dengan jenis audit yang pertama yaitu audit pentaatan, di mana audit jenis ini memiliki sifat yang pertama adalah menilai terhadap ketaatan peraturan, standar, dan pedoman yang ada. Dan yang kedua adalah meninjau persyaratan perizinan dan pelaporan. Yang ketiga, melihat pembatasan pada pembuangan limbah udara, air, dan padatan. Dan yang keempat yaitu menilai keterbatasan peraturan dalam pengoperasian, pemantauan, dan pelaporan sendiri atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang kelima yaitu sangat mengarah pada semua hal yang berkaitan dengan pentaatan. Dan yang keenam yang terakhir adalah dapat dilakukan oleh petugas baik itu kelompok atau perusahaan setempat. Sedangkan jenis audit berikutnya yang kedua adalah audit manajemen, di mana jenis audit manajemen ini memiliki sifat yang pertama adalah menilai keefektifan terhadap sistem manajemen internal, kebijakan perusahaan, dan risiko yang mungkin berkaitan dengan manajemen bahan. Dan yang kedua yaitu menilai keadaan umum dari peralatan, bahan bangunan, dan tempat penyimpanan. Dan yang ketiga yaitu mencari bukti atau kenyataan tentang kebenaran dan kinerja proses produksi. Dan yang keempat yaitu menilai kualitas pengoperasian dan tata laksana operasi. Dan yang kelima yaitu menilai keadaan catatan atau laporan tentang emisi, tumpahan, keluaran, dan penanganan limbah. Dan yang keenam yaitu menilai tempat pembuangan secara rinci. Dan yang ketujuh adalah meninjau pelanggaran atau pertentangan dengan petugas setempat atau dengan masyarakat sekitar. Jenis audit lingkungan berikutnya yang ketiga adalah terkait dengan audit produksi bersih dan minimalisasi limbah, di mana jenis audit ini memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama adalah mengurangi jumlah timbunan dan produksi buangan limbah.
Dan yang kedua yaitu menggunakan analisis kualitas dan kuantitatif yang rinci terhadap praktek pembelian, proses produksi, dan timbunan limbah. Dan yang ketiga yaitu mencari tindakan alternatif pengurangan produksi dan pendauran ulang limbah. Jenis audit lingkungan berikutnya yang keempat adalah terkait dengan audit konservasi air, di mana dalam jenis audit ini memiliki sifat untuk mengidentifikasi terhadap sumber air, penggunaan air, dan mencari upaya untuk mengurangi penggunaan air total melalui usaha pengurangan, penggunaan ulang, dan pendaur ulangan. Dan yang berikutnya terkait dengan jenis audit lingkungan yang kelima adalah audit konservasi energi, di mana jenis audit ini memiliki sifat untuk melacak pola pemakaian tenaga listrik, gas dan bahan bakar minyak, dan juga mencoba untuk mengkuantifikasikan serta meminimalkan penggunaannya. Jenis audit lingkungan berikutnya yang keenam adalah audit pengotoran atau kontaminasi lokasi usaha, di mana jenis audit ini memiliki sifat yang pertama adalah menilai keadaan pengotoran lokasi perusahaan akibat adanya pengoperasian yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu melakukan pengambilan contoh dari lokasi dan melakukan penganalisaan contoh sampel tersebut untuk jangka waktu yang cukup panjang dan merupakan hal yang khusus pada audit jenis ini, yaitu audit lain tidak melakukan pengambilan sampel, hanya pada pelaksanaan audit pengotoran atau kontaminasi lokasi usaha inilah yang menggunakan audit terhadap sampel. Artinya perlu dilakukan yang namanya pengambilan sampel. Dan yang ketiga yaitu melakukan pengelolaan secara statistik terhadap hasil audit, dan ini jika diperlukan. Selanjutnya terkait dengan jenis audit lingkungan berikutnya yang ketujuh adalah audit K3 atau audit keselamatan dan kesehatan kerja, di mana dalam audit ini memiliki sifat yang pertama adalah menilai tata laksana operasional pekerjaan, pengelolaan bahan dan limbah berbahaya, pembuangan bahan pencemar dan yang sejenisnya, yang dalam hal ini berhubungan erat dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang kedua, audit keselamatan dan kesehatan kerja ini memungkinkan pimpinan perusahaan untuk menetapkan apakah perusahaan tersebut ini sudah mentaati peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jenis audit lingkungan yang terakhir yang ke-8 adalah terkait dengan audit perolehan atau procurement audit, di mana dalam audit perolehan ini memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama adalah meninjau praktek pembelian, yang kedua mengidentifikasi terhadap hasil produksi dan peralatan alternatif, dan yang ketiga yaitu dapat dilakukan secara terpisah atau sebagian dari bagian audit dalam minimalisasi limbah atau audit produksi bersih. Dan yang keempat yaitu biasanya melibatkan pegawai pada bagian pembelian dalam proses audit perolehan ini. Dan yang kelima yaitu melihat alternatif yang sederhana sampai dengan yang genting. Pembahasan yang terakhir pada pertemuan kali ini yaitu terkait dengan tahapan dalam pelaksanaan audit lingkungan.
di mana tahapan dalam pelaksanaan audit lingkungan ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah pendahuluan, dan yang kedua adalah tahapan pra-audit, dan yang ketiga adalah tahapan kegiatan lapangan. Nah, dalam tahapan kegiatan lapangan ini ada beberapa tindakan atau aktivitas yang perlu dilakukan pada pelaksanaan audit lingkungan, di mana yang pertama adalah tetapkan tujuan audit lingkungan tersebut, dan yang kedua adalah pemeriksaan lapangan dengan memahami terhadap sistem dan prosedur manajemen internal serta menilai terhadap kekuatan dan kelemahan dari sistem dan prosedur tersebut. Dan yang ketiga yaitu melakukan pengumpulan data dan bukti audit. Dan yang keempat dilakukan yang namanya pengujian. Yang kelima melakukan evaluasi terhadap hasil temuan. Dan yang keenam melaksanakan rekomendasi. Serta yang terakhir, yang ketujuh dalam kegiatan lapangan ini adalah melakukan monitor atau memonitor terhadap hasil audit pasca pelaksanaan audit lingkungan tersebut. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.